Januari lalu, pemerintah Brazil baru saja mengumumkan Indonesia telah resmi menjadi anggota BRICS, yang artinya Indonesia telah menjadi satu-satunya negara dari Asia Tenggara dan menjadi anggota BRICS ke-10. BRICS yang merupakan akronim dari Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa telah dibentuk sejak 2009, didasari oleh keinginan yang sama untuk mencoba mencari alternatif sistem ekonomi dunia, serta menghindari ketergantungan dari perekonomian Amerika. Brazil bahkan berinisiatif untuk menciptakan currency baru untuk perdagangan global sebagai perlawanan terhadap dolar Amerika Serikat. Selain kelima negara itu masih ada Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Trump bahkan sampai men-tweet ancaman kenaikan 100% tarif kepada negara-negara BRICS kalau berani menggunakan currency lain selain dolar. Mengapa Trump setantrum itu kepada 10 negara ini? Kalau dilihat dari komposisi 10 negara ini, dikutip dari Wikipedia, merupakan 45% populasi global. Afrika Selatan merupakan ekonomi terbesar di Afrika. China, Brazil, India merupakan 10 besar ekonomi dunia. Jangan lupakan 3 pemain besar minyak dunia. Ada Rusia dengan Rosneft, ada PetroChina di Cina, Petrobras milik Brazil. Wajar saja membuat Trump getar-getir. Selain itu, perjanjian petrodolar OPEC serta minyak Saudi Aramco yang hanya ditransaksikan dalam bentuk US dollar telah berakhir Juni 2024 kemarin. Beberapa transaksi antar negara memang sudah banyak tidak menggunakan dolar lagi. Bahkan akhir-akhir ini, Trump baru saja melakukan perang dagang dengan Cina, Meksiko, dan Kanada dengan menaikkan tambahan bea impor hingga 15%. Ini dikarenakan Trump menuduh negara-negara tersebut tidak serius menahan imigrannya dan drugs yang masuk ke Amerika, terutama fentanyl. 3 negara tersebut siap untuk melawan balik. Informasi terakhir hanya Cina yang baru diberlakukan kenaikan. Namun Cina juga tidak mau kalah. Mereka menaikkan bea impor minyak, gas, alat pertanian, dan mobil dari Amerika Serikat. Perang dagang namun saling menyerang. Ini sangat menarik. Tapi di mana posisi Indonesia dengan situasi dunia seperti ini? Apakah yang dilakukan oleh Indonesia atau Pak Prabowo sekarang seperti yang dilakukan oleh zaman Bung Karno yang lebih condong ke timur? Atau apakah kita harus bersikap oportunis dengan situasi ini? Dikutip dari Tempo, perdagangan luar negeri Indonesia 60% masih menggunakan US dollar. Tapi investasi baru dari negara BRICS cukup menarik untuk ditinggalkan. Indonesia harus bisa bermain oportunis. Apa yang terjadi dengan Bung Karno dan Pak Harto menjelaskan kalau kita terlihat berpihak ke salah satu, Amerika akan memainkan strategi adu domba dan kemudian meninggalkan paket hutang yang berlimpah. Begitu juga Cina, aset negara digadaikan dan kemudian negara itu kolaps. Indonesia harus berdikari.